Di awal film, kita bertemu dengan perenang bernama Halle Claire yang sedang bertanding di Universitas Florida. Ia tidak menang, dan ia teringat bagaimana ayahnya dulu menghiburnya saat ia gagal saat masih kecil. Setelah mandi, Halle membuka lokernya dan melihat adiknya, Beth, meneleponnya saat itu juga. Beth berkata bahwa ia telah berusaha menghubungi Halle sepanjang pagi, dan Halle berkata bahwa ia sedang sibuk berlatih. Namun, Beth mengatakan bahwa negara bagian mereka akan segera dilanda badai besar. Ia juga khawatir dengan ayah mereka, yang tidak dapat ia hubungi. Beth khawatir ayahnya menolak untuk mengungsi dan berencana untuk bertahan di rumah menghadapi badai. Halle yakin ayahnya baik-baik saja, tetapi berjanji untuk mampir dan menjenguknya untuk menenangkan adiknya. Namun, Beth yang ketakutan mengingatkannya lagi bahwa sangat berbahaya untuk berkendara ke rumah ayah mereka saat badai kategori 5 mendekat. Halle tidak menanggapi perkataan Beth dengan serius dan pergi ke rumah ayahnya di tengah hujan lebat. Di tengah perjalanan, ia menelepon ayahnya, tetapi ayahnya tetap tidak mengangkatnya. Sementara itu, cuaca terus memburuk. Tak lama kemudian, Halle tiba di sebuah pos pemeriksaan tempat ia bertemu dengan mantan pacar Beth, Wayne, yang merupakan seorang polisi. Wayne mengatakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena badai telah berubah arah dan langsung menuju ke arah mereka. Halle mencoba membujuk Wayne untuk membiarkannya lewat karena ia perlu memeriksa ayahnya, tetapi Wayne mendesaknya untuk kembali demi keselamatannya sendiri. Ia meminta Wayne untuk memeriksa ayah mereka dan berpura-pura berbalik arah. Namun, setelah gagal menghubungi ayahnya lagi, ia dengan cepat melewati polisi dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, Halle sampai di rumah ayahnya. Di dalam, ia disambut oleh anjingnya, Sugar, tetapi ayahnya tidak ditemukan dimanapun. Ia menghubungi Beth melalui panggilan video dan berasumsi bahwa ayahnya mungkin berada di rumah lama mereka. Beth mengklaim rumah itu seharusnya dijual setelah orang tua mereka bercerai, tetapi Halle tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Beth mencoba membujuknya agar tidak melakukan perjalanan berbahaya itu dan menyarankannya untuk mencari tempat berlindung, tetapi Halle bersikeras, dengan membawa Sugar bersamanya, Halle menuju ke rumah tua itu. Setibanya di sana, ia melihat mobil ayahnya diparkir di luar pintu masuk dan menyampaikan berita itu kepada saudara perempuannya dengan lega. Halle memasuki rumah dan memanggil ayahnya, tetapi tidak mendapat respons. Ia mencari di setiap ruangan dan memastikan tidak ada seorang pun di sana. Ia menghubungi nomor ayahnya lagi dan tiba-tiba mendengar teleponnya berdering di dekatnya. Saat ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba, setelah ia mengatasi rasa takutnya, ia memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah, tempat Sugar, dengan cemas menggonggong di pintu masuk. Di bawah, kotor, gelap, dan lembab, dan ia harus merangkak dengan keempat kakinya. Di sana, Halle menemukan peralatan yang ditinggalkan, dan kemudian ia menemukan ayahnya, Dave, terbaring tak sadarkan diri dengan posisi tengkurap. Halle yang ketakutan membalikkan Dave dan memastikan bahwa ia masih hidup, namun, ia segera menyadari luka mengerikan dan bergerigi di bahunya. Ia segera menyeret ayahnya menuju pintu keluar, di mana Sugar yang gelisah menunggu mereka. Dan saat mereka mencapai tangga menuju ke atas, seekor buaya besar menyerang mereka. Untungnya, Halle dan ayahnya berhasil bersembunyi di balik pipa tepat pada waktunya, menghalangi jalan predator tersebut, tetapi mereka tidak dapat keluar dari ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, Dave sadar kembali dan memberitahu Halle bahwa tempat itu penuh dengan buaya. Ia menjawab bahwa mereka telah bertemu, dan bertanya-tanya bagaimana predator tersebut bisa masuk ke sana. Dave, yang kelelahan, berspekulasi bahwa mereka mungkin masuk melalui pipa drainase dari danau. Dave tidak senang bahwa Halle datang ke sini dan menyuruhnya pergi, bersikeras bahwa ia tidak membutuhkan bantuan. Namun, tentu saja, Halle tidak akan meninggalkannya. Halle memberitahu bahwa badai sudah sangat dekat dan semua penduduk kota telah lama dievakuasi. Selain luka di bahu, ia melihat ayahnya mengalami patah tulang kaki terbuka dan memutuskan untuk mencoba mencari bantuan. Namun, ternyata ponsel Halle tertinggal di balik pipa, melindungi mereka dari buaya. Meskipun dalam bahaya, Halle memutuskan untuk meninggalkan tempat yang aman. Saat mencari ponsel, ia dan ayahnya membahas kegagalan Halle di pagi hari saat mengikuti kompetisi. Ia khawatir akan kehilangan beasiswa jika tidak meningkatkan prestasinya. Dave mencoba menghiburnya, seperti saat ia masih kecil, tetapi ia merasa kesal. Tak lama kemudian, ia menemukan ponselnya, tetapi sebelum ia dapat menghubungi 911, seekor buaya muncul di belakangnya. Gadis itu menjatuhkan ponselnya lagi karena ngeri dan bergegas menuju ayahnya, tetapi pada saat terakhir, seekor buaya mencengkeram kakinya.
Saat melawan satu predator, ia bertemu dengan yang lain. Haley melawan buaya menggunakan apapun yang bisa ia dapatkan, sementara itu, salah satu dari mereka menginjak ponselnya, sehingga ia tidak sempat meminta bantuan. Tak lama kemudian, ia merasakan obeng di lantai dan memukul buaya itu beberapa kali, memberinya waktu untuk bersembunyi di ceruk dinding. Akhirnya, buaya-buaya itu pergi, dan Haley, sambil meraih senter, memeriksa kakinya yang terluka. Hujan tidak berhenti, dan ruang bawah tanah mulai banjir. Dev muncul dari balik pipa dan mencoba mencari jalan keluar. Haley berteriak, bertanya kepada ayahnya apakah buaya-buaya itu telah kembali, dan menyarankan agar ayahnya pergi ke depan rumah untuk meminta bantuan. Namun, Dev mendengar suara berisik, dan kemungkinan besar predator itu masih berada di dekatnya. Jadi Haley memutuskan untuk meninggalkan tempat persembunyiannya dan dengan hati-hati berjalan ke jeruji yang mengarah ke jalan. Dia melihat 3 orang di dekat pom bensin di seberang rumah dan segera memberitahu ayahnya. Haley mulai memberi isyarat dengan senter, berharap mereka akan memperhatikan. Sementara itu, ketiga perampok itu dengan antusias mengangkut semua barang yang bisa mereka bawa ke dalam perahu dari toko dan sudah merencanakan cara untuk menghabiskan uang hasil penjualan barang curian itu. Tak lama kemudian, salah satu perampok menyadari cahaya yang bersinar melalui jeruji dan memutuskan untuk mendekat, meskipun komplotannya menolak untuk mendekat. Saat pria itu mencoba melihat ke dalam rumah, seekor buaya menyerang wanita di dalam perahu. Mendengar teriakan itu, perampok itu berbalik ketakutan, tetapi kemudian predator itu menyerangnya juga. Pada saat yang sama, di dalam toko, perampok ketiga yang tidak curiga mengemasi tas berisi makanan. Komplotan yang terluka itu mencoba memperingatkannya tentang bahaya dan mendesaknya untuk keluar dari air. Pria itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan kemudian, pria yang ketakutan itu ingin lari, tetapi sudah terlambat. Haley menyaksikan dengan ngeri saat kejadian itu terungkap dan menyadari bahwa dia dan ayahnya membutuhkan rencana baru. Tak lama kemudian, Dev ingat ada jalan keluar lain dari ruang bawah tanah itu. Dia memberitahu Haley bahwa ada lubang di bagian depan rumah yang mengarah ke tangga utama. Dev memerintahkannya untuk bergerak di sepanjang fondasi hingga dia menyentuh dinding tempat pipa dari ruang bawah tanah naik ke dalam rumah. Haley meraih senter dan mengikuti instruksi ayahnya. Akhirnya, dia mencapai lubang, tetapi dia tidak dapat membukanya karena furnitur berat menghalanginya di dalam rumah. Sugar mendengar Haley mencoba melarikan diri dan dengan senang hati mendekati lubang, tetapi semua upaya Haley untuk memindahkan furnitur dan membuka lubang itu sia-sia. Haley dan Dev tetap terjebak, dan ruang bawah tanah dengan cepat banjir, tetapi setelah beberapa saat, mereka memiliki kesempatan baru untuk diselamatkan. Melalui jeruji, Haley melihat Wayne mendekati mereka dengan perahu polisi. Dia menuju ke rumah, sementara rekannya tetap di luar. Haley dan Dev berteriak sekeras yang mereka bisa, tetapi Wayne terus mencari di rumah, tidak dapat mendengar mereka di tengah badai. Akhirnya, Wayne mencapai tangga menuju ruang bawah tanah dan, mendengar suara-suara, bersiap untuk turun. Haley dan Dev memperingatkannya tentang buaya-buaya itu, dan dia mencoba menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Namun, di luar, beberapa predator sudah mencabik-cabik rekannya. Dalam hitungan detik, seekor buaya menerjang Wayne, menyeretnya ke ruang bawah tanah yang banjir. Haley mencoba mendekat untuk membantu, tetapi sudah terlambat. Kemudian buaya itu mengejar Haley, tetapi dia berhasil mundur di balik pipa tepat pada waktunya. Dalam keputusasaan, gadis itu menangis di dada ayahnya, takut bahwa mereka tidak akan dapat lolos dari perangkap sekarang, tetapi Dev meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan sesuatu. Dia mengingatkan Haley tentang bagaimana dia tidak bisa menahan napas saat masih kecil, tetapi dengan ketekunan, dia berhasil melakukannya. Ayahnya mendesaknya untuk tidak menyerah, seperti dulu. Dev mengirim Haley ke tangga, sementara dia mulai memukul-mukul pipa, menarik perhatian para predator itu kepada dirinya sendiri. Dia berhasil memancing seekor buaya ke dalam perangkap dan membunuhnya dengan sekop. Namun, buaya kedua terus berputar-putar di sekitar tangga. Haley berteriak kepada ayahnya bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan cara ini dan bahwa dia akan mencoba keluar melalui pipa pembuangan. Dev mencoba mencegahnya, karena sangat berbahaya karena melalui pipa itulah buaya-buaya bergerak antara jalan dan rumah. Namun Haley mengikuti sarannya dan tidak menyerah. Segera, Haley menemukan dirinya di selokan pembuangan, di mana dia menemukan tubuh Wayne dan sarang buaya dengan banyak telur. Sementara gadis yang terkejut itu terus melihat sekeliling, seekor buaya mendekati sarang itu. Tiba-tiba, seekor buaya muncul tepat di depannya dan meraih tangannya, memegang pistol, tetapi gadis itu berhasil melepaskan beberapa tembakan. Setelah mendengar tembakan,
Dev memanggil putrinya dengan cemas, dan Haley memberitahunya bahwa dia telah mengeluarkan buaya lainnya. Meskipun mengalami cedera baru, Haley terus maju. Ia menahan napas dan berenang melalui pipa drainase. Hampir mencapai pintu keluar, ia melihat seekor buaya mengambang, untungnya buaya itu tidak memerhatikannya. Tak lama kemudian, ia muncul di danau dan berenang dengan hati-hati ke permukaan, tetapi kemudian salah satu predator itu menerjangnya. Haley mempercepat lajunya dan berhasil mencapai tepian tepat pada waktunya. Sementara itu, air hampir sepenuhnya membanjiri ruang bawah tanah, dan Dev berpegangan pada langit-langit untuk menyelamatkan diri agar tidak tenggelam. Saat keluar dari air, Haley melihat helikopter terbang lewat, tetapi menyadari tidak ada yang akan memperhatikannya. Ia memutuskan untuk tidak membuang waktu dan segera berlari ke dalam rumah. Haley mengambil peralatan dan mulai memotong papan lantai, mencoba untuk mencapai ayahnya secara langsung, yang saat itu sudah tenggelam. Akhirnya, Haley membuat lubang di lantai dan menarik ayahnya keluar dari air, tetapi yang membuatnya ngeri, ia menemukan bahwa ayahnya tidak bernapas. Ia berusaha keras untuk menyadarkannya dengan pernapasan buatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Dalam keputusasaan, Haley dengan ganas memukul dada ayahnya, dan mereka keluar dari rumah, hanya untuk melihat jalanan banjir, menyadari bahwa mereka tidak dapat pergi dengan mobil. Dev memperingatkan bahwa bendungan akan segera jebol, dan mengatakan satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah mencapai perahu penjara yang tertinggal di pom bensin. Namun, untuk mencapainya tidak akan mudah, karena buaya-buaya itu dengan cepat bereaksi terhadap cipratan apapun di air. Jika mereka dapat menyeberang jalan dengan hati-hati dan diam-diam, para predator tidak akan memperhatikan mereka. Dev menggendong Sugar, dan mereka perlahan berjalan menuju pom bensin. Tiba-tiba, seekor buaya muncul di sebelah Dev dan Haley, tetapi mereka membeku, dan buaya itu berenang melewati mereka. Tanpa diduga, hujan deras berhenti, tetapi gemuruh guntur dan raungan sirene meramalkan badai yang akan datang. Mereka tidak punya waktu untuk menyeberang jalan dengan hati-hati, dan Dev memberitahu Haley bahwa ia harus segera berenang ke perahu. Ia menyemangati Haley untuk menang, seperti yang ia lakukan selama latihan bertahun-tahun yang lalu. Merasa yakin dengan kemampuannya, Haley menyelam ke dalam air, berlari melewati para predator besar, lalu melompat ke dalam perahu dan menyalakan mesin. Haley berlari cepat ke arah ayahnya dan membantu ayahnya dan Sugar masuk ke dalam perahu, tetapi kemudian bendungan jebol, dan aliran air yang deras menyapu semua yang ada di jalurnya. Perahu mereka terperangkap dalam gelombang, dan mereka menabrak jendela rumah mereka sendiri. Perahu terbalik, membuat mereka berhamburan ke seluruh rumah. Haley naik ke meja dapur dan melihat buaya-buaya semakin dekat. Sementara itu, Dev berjalan menuju tangga ke lantai 2, sambil membawa suar. Berusaha menghindari buaya-buaya itu, Haley mencari tempat yang aman. Tak lama kemudian, ia melihat radio polisi di dalam air. Untungnya, radio itu berfungsi, dan Haley meminta bantuan untuk dirinya dan ayahnya. Dalam perjalanannya menuju tempat yang aman, Dev berhenti untuk menyelamatkan Sugar dan memanggil Haley, tetapi ia terlihat oleh seekor buaya. Predator itu menyerang Dev dan menggigit lengannya. Mendengar ayahnya dalam kesulitan, Haley segera menolongnya, tetapi sekarang buaya itu mengejarnya. Ia berhasil bersembunyi di bilik pancuran, sementara Dev, sementara itu, mencoba merawat lukanya. Haley menyadari bahwa ia tidak bisa bersembunyi di pancuran terlalu lama, jadi ia memutuskan untuk memancing buaya itu ke dalam perangkap. Setelah berhasil keluar dari kamar mandi, ia menemukan ayahnya, dan mereka akhirnya berhasil mencapai lantai 2. Tiba-tiba, Haley melihat helikopter penyelamat di luar dan bergegas ke jendela, memberi isyarat dengan suar. Namun, alih-alih penyelamat, seekor buaya bereaksi terhadapnya, memecahkan jendela dan menyerbu masuk ke dalam rumah. Haley menyuruh ayahnya untuk naik ke atap sementara ia mencoba menangkis predator itu, yang telah mencengkeram lengannya. Buaya itu menahannya dengan erat di dalam air, terus-menerus membalikkannya. Saat berjuang untuk hidupnya, banyak kenangan masa kecil terlintas di benaknya. Tak lama kemudian, ia menemukan suar yang dibuang, mengambilnya, dan menusukkannya ke mata buaya. Haley melarikan diri dari rumah melalui jendela yang pecah dan mencoba memanjat ke atap, tetapi predator itu berhasil menangkapnya lagi. Untungnya, ayahnya sudah menunggunya di atap, dan meskipun terluka parah, ia membantunya memanjat. Akhirnya, Dev, Haley, dan Sugar dapat mengatur napas di tempat yang aman. Tak lama kemudian mereka melihat lampu helikopter penyelamat di langit, dan Haley, dengan mengerahkan seluruh tenaganya, memberi isyarat dengan suar, sementara ayahnya menatapnya dengan kagum. Akhirnya film pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita menarik lainnya.